Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yeni Marisa, NPM 19110702444, kelas E semester 4 Pendidikan Anak Usia Dini. Mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Dr. Sophia Mas Ayu MA. Statistik Pendidikan. A. Penelitian dan statistik. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan, sedangkan statistik diartikan sebagai alat pengolah data dan angka. B. Statistik pendidikan dan penelitian pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan memecahkan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Masalah-masalah dalam pendidikan. 1. Komponen raw input. 2. Komponen instrumental input. 3. Komponen environmental input. 4. Komponen proses. 5. Komponen output. Macam-macam statistik. Statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik parametrik, dan statistik non-parametrik. Distribusi frekuensi. A. Pengertian. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. B. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Kekurangan, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. 1. Tentukan banyaknya kelas yang diperlukan atau disebut dengan K. Aturan Stuttgart K atau kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu sama dengan banyaknya keseluruhan data. 2. Tentukan rentang data atau R. Rentang data atau R sama dengan X maksimal dikurang X minimum. 3. Bagilah rentang data kelas dengan banyaknya kelas untuk mengetahui panjang kelas. P sama dengan R per K. 4. Tentukan ujung bawah kelas pertama. Pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. 5. Tentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang setengah. Yang keenam, tentukan batas atas kelas pertama. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah panjang. 7. Tentukan ujung atas kelas pertama. Ujung atas sama dengan batas atas dikurang setengah. 8. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Selanjutnya, data statistik. Definisi data. Himpunan nilai atau varid dalam datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Objeknya itu pengamatan variabel varid atau nilai. Data kualitatif itu diperoleh dari hasil pengamatan, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Jenis-jenis data. Data itu ada dua. Yang pertama ada data kualitatif, sama ada data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu jenis kelamin, warna, bunga, habitat, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif itu data diskret dan data kontinu. Data diskret itu contohnya jumlah koproplas, jumlah trombosit, jumlah sel, jumlah anak, dan lain-lain. Sedangkan data kontinu itu berat badan, jarak kota, luas tanah, dan lain-lain. Sumber data statistika. Data primer, ada data sekunder. Nah, data primer itu 1. Wawancara langsung. 2. Wawancara tidak langsung. 3. Pengisian kuesioner. 4. Tes. 5. Dokumentasi. Sedangkan data sekunder itu
data dari pihak lain. 1. BPS, 2. Bank Indonesia, 3. World Bank, IMF, dan 4. FAO, dan lain-lain. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya 1. Nilai rata-rata atau disebut dengan mean. 2. Nilai yang sering muncul atau disebut dengan modus. 3. Nilai tengah atau disebut dengan median. Selanjutnya ada kuartil, desil, dan persentil. Rata-rata data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal rata-rata mean. Contohnya 2, 4, 3, dan 1. Nah, rumusnya yang tertera di bawah ini. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan kelompok data. Contohnya 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3. Modusnya itu adalah 3 karena 3 itu adalah angka yang paling sering muncul. Soalnya median atau data ganjil. Letak median seperti rumus ini, K sama dengan K N min 1 per 2. Median sama dengan XK plus 1. Menghitung kuartil, desil, dan persentil. A. Kuartil. Suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai-nilai ini disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Desil. Suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama disebut desil, dinyatakan dengan D1, D2, D3 sampai dengan D9. Selanjutnya persentil. Suatu himpunan data yang membagi data atas 100 bagian disebut persentil dan dinyatakan dengan P1, P2, P3 sampai dengan P99. Ukuran penyebaran data. A. Pengertian. Suatu ukuran yang menyatakan beberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. B. Macam-macam ukuran. 1. Jangkauan atau range. 2. Simpangan rata-rata. Itu ada data tunggal dan data kelompok. 3. Simpangan baku. Ada standar atau standar deviasi, data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya ada kuartil, data tunggal dan data kelompok. Yang kelima persentil, juga ada data tunggal dan data kelompok. Yang keenam koefisien variasi, dan ketujuh angka baku atau nilai standar. Populasi dan sampel. Populasi itu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Populasi itu wilayah generalisasinya yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Misalnya satu orang pun tidak dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya berbicara, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, dan kepemimpinannya, dan lain-lain. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki oleh Presiden Y. Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Yang terakhir, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Alur pengambilan sampel. Populasi seluruh mahasiswa di kampus. Frame sampel, daftar mahasiswa, registrasi sampel akhir. Sampel 20 mahasiswa terdiri dari yang registrasi. Unit eksperimen seorang mahasiswa. Hipotesis. A. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. B. Fungsi hipotesis.
Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. C. Cara merumuskan hipotesis. 1. Rumuskan hipotesis penelitian. 2. Rumuskan hipotesis operasional. Dan 3. Rumuskan hipotesis statistik. D. Uji hipotesis. Hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji. Pengujian ini akan membuktikan H0 atau H1 yang akan diterima. Jika H1 diterima, maka H0 ditolak. Artinya, ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Selanjutnya, kolerasi. A. Pengertian. Kolerasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel independen tak bebas. B. Koefisien korelasi Rayleigh-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan R. Rumusnya yang tertera di bawah ini. Analisis regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian dinilai variabel untuk waktu yang akan datang seperti prediksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, dan ramalan hasil penjualan tahun depan. Uji validitas dan uji reliabilitas. Ini ada gambarnya. Pertama, menebak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Hal ini disebut konsisten dan sistematis mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah untuk semua responden. Kedua, menebak secara acak merata di segala tempat. Kadang-kadang tembakannya kena sasaran, tetapi secara rata-rata diperoleh jawaban yang benar secara kelompok tetapi tidak terlalu baik untuk individu. Dalam hal ini, kita memperoleh estimasi yang benar secara kelompok tetapi tidak konsisten. Sekarang jelas bahwa reliabilitas berkaitan dengan validitas dari apa yang diukur. Ketiga, menunjukkan tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyimpang dari sasaran atau tidak reliable dan tidak valid. Terakhir, menebak sasaran secara konsisten, reliable dan valid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi